Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Nadirah Ali. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pinjam kren milik PLN, pemotor dan kendaraannya dievakuasi dari Klaten. Tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Sragen, bocah 9 tahun ditemukan tewas. Masa kampanye dimulai, namun masih banyak alat peraga kampanye calon kepala daerah Karanganyar yang melanggar aturan pilkada. Diduga karena mengantuk, seorang pengendara motor terjun ke sungai sedalam 3 meter di Jalan Raya Yogya Solo, daerah Klaten. Proses evakuasi korban dan kendaraannya menggunakan kren PLN yang kebetulan ada di sekitar lokasi kejadian. Dibantu kren milik PLN, sebuah motor diangkat dari sungai di Jalan Raya Yogya Solo, tepatnya di keluar tol Kuncen Cepet, Klaten. Tak hanya motor, pengendaranya juga ikut terjun ke sungai sedalam 3 meter. Korban pun dievakuasi dengan kren tersebut. Polisi mengatakan evakuasi korban dan kendaraannya menggunakan kren karena kebetulan ada di lokasi kejadian. Sementara soal kecelakaan yang dialami, diduga korban mengantuk saat berkendara. Dugaan sementara beliau itu mengantuk sehingga beliau atau belok kiri ke dalam sungai kurang lebih 3 meter ke dalam dari permukaan jalan. Tapi untuk kedalaman air kurang lebih hanya 15 cm. Sehingga terjun lumayan agak dalam. Untuk kerusakan dan motor cukup parah, bagian depan dan sebagainya. Untuk korban mengalami luka patah kaki sebelah kanan. Dan kebetulan alhamdulillah di lokasi kejadian ada mobil PLN yang ada kerennya, dereknya itu memperbaiki lampu tol. Sehingga dengan evakuasi dari dalam sungai tadi menggunakan baik sepeda motor sama korban menggunakan derek dari PLN. Akibat kecelakaan itu, pengendara motor Sumarno mengalami patah kaki kiri. Korban dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Diduga karena kelelahan, sebuah minibus adu banteng dengan sebuah truk saat melaju di daerah Wonosobo. Akibat kejadian itu, 6 orang terluka. Pastikan Anda berkendara dalam kondisi prima saat malam hari. Jika tidak, hal ini bisa terjadi. Ya, sebuah minibus yang melaju dari Bandung menuju Dieng, Banjarnegara, tiba-tiba berada di jalur berlawanan hingga adu banteng dengan truk pengangkut cabai pun tak terhindarkan. Akibat peristiwa itu, supir dan kernet truk terjepit dan mengalami luka-luka. Selain keduanya, sopir minibus dan 3 penumpang juga terluka. Diduga driver HS mengalami kelelahan hingga kurang fokus. Dia melaju dari arah Banjarnegara menuju Wonosobo hingga melebihi marka jalan. Jadi ada ke kanan dan depannya arah berlawanan ada KBM truk yang juga dari arah berlawanan dari Wonosobo menuju Banjarnegara. Karena jarak tidak terlalu dekat sehingga mengakibatkan benturan. Ada korban jiwa? Kalau korban jiwa dari KBM HS, driver dan 3 penumpang lainnya mengalami luka ringan dan sedang dioperasi di RSUD. Diduga sopir minibus mengantuk hingga hilang konsentrasi. Ke-6 korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Pak Yudiono melaporkan dari Wonosobo. Seorang anak berusia 9 tahun ditemukan tewas di genangan Waduk Kedung Ombo, Sumber Lawang, Sragen. Diduga korban tenggelam saat bermain air bersama teman-temannya di waduk pada Sabtu siang. Ditemukan sudah keadaan
Korban tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Sumber Lawang, Sragen akhirnya ditemukan. Penemuan jenazah Fauzah Al-Farij diiringi tangis keluarga yang mencari korban tenggelam selama kurang lebih 1 jam. Sebelum dibawa ke rumah duka, jenazah bocah laki-laki itu dibawa ke Puskesmas Sumber Lawang. Korban dinyatakan tenggelam di waduk saat bermain air bersama teman-temannya pada Sabtu siang. Korban mencoba ke daerah yang lebih dalam tetapi tenggelam karena kurang mahir berenang. Teman-temannya pun meminta bantuan keluarga sekitar. Salah satunya itu berenang di lokasi agak dalam. Ternyata pada waktu berenang dia itu kurang pintar, akhirnya tenggelam. 2 temannya segera melapor ke warga sekitar lapor ke Polsek, sehingga dari Polsek bersama dengan tim SAR menuju ke TKP dan melakukan pencarian. Alhamdulillah korban bisa ditemukan namun dalam keadaan meninggal. Setibanya di rumah duka, jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Kepergian korban cukup memukul sang ayah hingga sempat tak sadarkan diri. Jasad bocah 9 tahun dimakamkan di tempat pemakaman umum Duku Barong, Kecamatan Sumber Lawang, Sragen. Eri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Lahan pertanian milik petani di Temanggung longsor akibat hujan deras. Tidak ada korban jiwa, namun petani itu kehilangan lahan pertaniannya seluas puluhan meter yang rencananya akan ditanami padi. Nasib Wage sungguh sial, sebab lahan pertanian miliknya yang terletak di Dusun Geneng, Desa Gowangan, Temanggung, longsor pada Jumat dini hari. Kejadian longsor itu setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras. Tanah milik Wage yang berada di pinggir sungai tergerus luapan air Sungai Progo. 2 hari sebelum longsor, sempat terjadi keretakan tanah. Bagian bawah tanah abrasi yang diikuti longsor skala kecil. 1 hari kemudian, lahan persawahan longsor dengan kedalaman 50 meter. Wage hanya bisa meratapi nasib, lantaran kehilangan lahan seluas 48 meter. Kini pupus sudah harapannya untuk menanam padi. Jam 3:30 sore. Itu langsung gede atau dari kecil? Oh, dari kecil dulu Pak, dari kecil dulu langsung tambah seperti itu. Terus paling besar kapan? Paling besar ya malamnya Pak, jadi itu pas enggak ada orang itu. Ya. Itu karena apa Pak? Kemungkinan besar tuh karena tadinya sawah, mau saya sawah lagi untuk tanam padi Pak. Akibat bencana longsor, Wage diperkirakan merugi hingga puluhan juta rupiah. Wahyudiono melaporkan dari Temanggung. Puluhan rumah di Desa Kalilunjar, Banjarnegara rusak usai diterjang angin puting beliung. Mayoritas kerusakan pada bagian atap. Seperti inilah kondisi rumah warga Desa Kalilunjar di perbukitan Banjarmangu, Banjarnegara usai dilanda puting beliung. Kebanyakan bagian atapnya rusak. Ada yang rusak berat, ada juga yang rusak ringan, bahkan sebagian rumah tertimpa pohon. Puting beliung terjadi pada Kamis siang. Sebelum datang angin kencang, wilayah ini sempat diguyur hujan deras. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga berhasil menyelamatkan diri. Saya lagi di dapur bikin air itu, langsung ininya asbesnya langsung mumbul. Atapnya? Iya, atapnya mumbul, terus saya lari ke depan, malah pintunya langsung itu terbang. Terus saya lihat ini anginnya langsung wer kayak balon. Sore harinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarnegara dibantu warga memperbaiki atap dan membersihkan puing-puing bangunan rumah warga yang terdampak. Setidaknya puting beliung merusak 62 rumah warga. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Seekor sapi berbobot 300 kg tercebur sumur sedalam 16 meter di Klaten. Proses evakuasi sapi membutuhkan waktu sekitar 4 jam karena sempitnya diameter sumur.
Petugas damkar bersama BPBD Klaten bahu-membahu mengeluarkan seekor sapi dari sumur berdiameter 1 meter. Sapi milik warga Desa Jemawan, Jatinom, Klaten ini dilaporkan masuk ke sumur sedalam 16 meter sejak Sabtu sore. Besarnya ukuran sapi peranakan ongole ini membuat warga meminta bantuan petugas. Setelah memasang seluruh alat evakuasi, akhirnya sapi mulai ditarik. Beratnya sapi yang mencapai 300 kg dan sempitnya sumur serta minimnya oksigen dalam sumur tersebut membuat proses evakuasi terkendala hingga memakan waktu 4 jam. Untuk prosesnya kita menggunakan sistem vertikal untuk mengaitkan tali kepada sapi, kemudian sapi kita memasukkan air untuk mengangkat sapi tersebut. Manual juga ya? Iya, manual. Untuk kesulitan karena posisi sapi di dalam sumur yang sempit, jadi petugas kesulitan untuk mengaitkan tali kepada tubuh sapi. Dan juga kedalaman sumur yang cukup lumayan dalam, sehingga keterbatasan oksigen di dalam sumur mengakibatkan sapi dalam kondisi lemas. Ketua RT mengatakan sapi awalnya berada di kandang, namun diduga sapi terlepas dan masuk ke sumur yang baru rampung dibuat sehari sebelumnya. Itu baru selesai keluar airnya kemarin. Rencana tadi juga mau dipasang pengaman untuk serumbung itu namanya ya. Rumbung sumur itu biar ada pengamannya. Tapi tadi ada kurang meninggal, jadi tinggal melayat. Kemungkinan rencana mau besok untuk bikin pengaman sumurnya itu, tapi ya wallahu memang kejadiannya ya nggak diduga, nggak di luar dugaan, di luar perkiraan. Ternyata sapi lepas malah nginjeknya lewatnya situ. Meski berhasil dikeluarkan dari dalam sumur, sapi sudah dalam kondisi mati. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.